Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kaifa halukum? Sabahul khair. Anak-anakku kelas 6A ikhwan dan 6B akhwat. Alhamdulillah, Senin pagi hari ini insyaallah tanggal 18 Januari kita bertemu lagi. Jadi hari Senin ini kita pelajari dua mapel ya, sirah dan akidah. Jadi silahkan kalian tonton, yang belum nonton akidah silahkan kalian tonton. Oke. Untuk mapel sirah kita akan masuk ke bab keempat, yaitu khalifah kita yang ketiga, yaitu Khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Apa aja Ustaz? Ini lumayan panjang pembahasannya, jadi kemungkinan lebih dari 2 part nih kayaknya. Nah, semoga kita bisa selesaikan karena waktu kalian di kelas 6 itu sangat pendek. Jadi Ustaz akan persingkat beberapa penjelasan. Jadi kalau ada nanti beberapa cerita yang agak panjang, Ustaz akan singkat-singkat. Oke? Apa aja? Seperti biasa kita akan selalu bahas tentang yang pertama silsilah dan kelahiran. Jadi silsilah itu adalah keturunan-keturunan dari kakek-kakek Utsman bin Affan, dan kelahiran radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu yang kedua kepribadian atau sifat. Yang ketiga kehidupan dan keislaman. Jadi kehidupan sebelum masuk Islam dan setelah masuk Islam, dan kapan beliau masuk Islam. Yang keempat, terpilihnya menjadi khalifah. Nah, kapan terpilih menjadi khalifah? Cerita dibalik terpilihnya menjadi khalifah. Yang kelima, keutamaan beliau. Nah, keutamaan ada nggak keutamaannya? Pasti ada. Yang keenam, jasa-jasa pada masa pemerintahannya. Nah, setiap khalifah itu memiliki jasa-jasa pada masa pemerintahannya. Yang terakhir, wafatnya radhiyallahu ta'ala anhu Utsman bin Affan. Langsung Ustaz tidak akan lupa, kalian selalu Ustaz akan ingatkan, buka bukunya, jangan hanya melihat videonya saja ya. Ustaz ingatkan, dibuka bukunya lalu pegang pensil atau stabilonya ya. Jadi kalau kalian sambil mendengarkan, kalau dengerin itu sering lupa, tapi kalau kita sering coret-coret buku, maksudnya coret-coret yang berguna ya, bukan coret-coret yang tidak berguna. Coret-coret dalam artian yang kayak manfaat dia stabilo, insya Allah ketika dia membuka lagi dia akan ingat memori-memori yang lalu. Oke. Yang pertama adalah silsilah dan kelahiran Utsman bin Affan. Beliau adalah namanya Utsman bin Affan bin Abil As al-Umawi. Jadi ini nama lengkapnya. Nah, nama lengkapnya Utsman bin Affan bin Abil As al-Umawi al-Quraisy. Jadi semuanya pakai Quraisy karena Utsman adalah orang Quraisy, sama seperti Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat yang dari Muhajirin, yang dari Mekah. Semuanya dari Quraisy. Tapi untuk Utsman dia dari Bani Umawi. Nah, ingat kalau Umar dari Bani apa? Bani Adi. Jadi di belakangnya ada kata-kata di belakang Umar itu Umar Ibnul Khattab Al-Adawi Al-Quraisy. Tapi kalau Abu Bakar itu Abdullah bin Abi Kuhafa At-Taimi Al-Quraisy. Jadi kalau Abu Bakar dari Bani Taim. Kalau Nabi Muhammad dari Bani apa? Hashim. Kalau Utsman dari Bani Umawi, jangan lupa ya. Nanti kalau ada pertanyaan, Utsman termasuk dari Bani A, Hashim, B, Taim, C, Umawi, D, Bani Adi ya. Kalian pilih itu. Bertemu dengan nasab Rasulullah pada kakeknya yang bernama Abdul Manaf. Jadi Abdul Manaf, jadi Utsman bin Affan dengan Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu bertemu di kakeknya yang bernama Abdul Manaf. Ya, jadi Abdul Manaf itu nanti punya anak beberapa, ya. Nah itu nanti bertemunya di kakeknya yang bernama Abdul Manaf. Jadi Utsman dan Rasulullah itu sebenarnya saudara, tapi saudara jauh, ya, saudara dari buyut. Oke, lahir 5 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah lahir dulu, baru Utsman
lahir, 5 tahun setelahnya. Jadi lebih tua Rasulullah 5 tahun. Memiliki ibu yang bernama Arwa binti Quraisy. Ini tolong di garis bawah, di stabilo. Ini stabilo, ya. Yang ini juga 5 tahun. Ini saya keluarkan ini ya. Lahir 5 tahun setelah kelahiran Rasulullah. Jadi Rasulullah udah umur 5 tahun, barulah Utsman lahir. Selanjutnya, memiliki kunyah panggilan. Nah, ingat kunyah panggilan. Kalau Umar itu panggilannya siapa? Abu Hafsin, karena anaknya bernama Hafsah. Ya. Lalu namanya adalah panggilannya adalah Abu Amr dan atau Abu Abdillah. Jadi ini Amr dan Abdillah adalah anak dari Utsman ibn Affan. Lalu kalau tadi kunyah, sekarang laqab atau julukan. Nah, julukan juga seperti kalau Abu Bakar apa? As-Siddiq. Kalau Umar Al-Faruq. Kalau laqab dari Utsman adalah Nurain. Ini tolong di garis bawah, stabilo. Artinya pemilik dua cahaya. Pemilik dari dua cahaya. Maksudnya apa Ustadz? Mendapatkan laqab Nurain, dua cahaya, karena Utsman menikahi dua putri Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Jadi kalau Ali itu menikahi satu, tapi kalau Utsman ini menikahi dua putri Rasulullah SAW. Tapi tidak pada satu masa, tidak pada satu waktu. Utsman tidak menikahi langsung Ruqayyah dan Ummu Kulthum radhiyallahu taala anha, tapi bergantian. Ruqayyah ketika menjadi istri yang pertama. Nah, ini salah satu cerita Utsman ketika Utsman salah satu sahabat yang tidak mengikuti perang Badar. Nah, kalian yang baru tahu atau yang sudah tahu ya, Utsman itu salah satu sahabat yang tidak mengikuti perang Badar karena merawat istrinya, yaitu anak Rasulullah SAW yang sedang sakit, Ruqayyah. Setelah wafatnya Ruqayyah, lalu Rasulullah menikahkan Utsman dengan adiknya, yaitu Ummu Kulthum radhiyallahu taala anhum. Seperti itu. Jadi inilah fadilah atau nanti keutamaan Utsman yang tidak dimiliki oleh sahabat yang lain. Kalau sahabat yang lain mungkin beberapa ada yang menikahi putri Rasulullah. Contohnya Ali itu menikahi putri Rasulullah bernama Fatimah. Ya, jadi tapi cuma satu. Tapi kalau Utsman menikahi dua putri setelah Ruqayyah meninggal, lalu Ummu Kulthum menjadi istrinya. Oke, seperti itu. Kita lanjut, kepribadian adalah sifat beliau. Memiliki sifat malu atau pemalu. Nah, ini yang sifat yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. Sangat pemalu. Saking pemalunya, suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk-duduk di rumahnya. Seperti biasa, ketika waktu sedang senggang, tidak ada pekerjaan yang penting atau tidak ada perang, Rasulullah itu selalu dikunjungi oleh para sahabat di rumahnya untuk mengambil ilmu dari Rasulullah. Datanglah sahabat yang pertama, yaitu Abu Bakar. Perlu kalian ketahui, Rasulullah ketika di rumah seperti menggunakan sarung seperti orang kaum muslimin pada umumnya. Jadi ketika duduk di lantai, ya kan, Rasulullah duduk di lantai di rumahnya, beliau terlihat betisnya. Tahu betis? Bukan paha loh ya, betis bukan termasuk aurat bagi laki-laki. Jadi terlihat betis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abu Bakar masuk, Rasulullah biasa saja dan berbincang-bincanglah mereka, Abu Bakar. Lalu masuklah Umar, sahabat yang kedua, dan Rasulullah pun biasa saja. Nah, ketika masuk datanglah Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seketika langsung menutup betisnya kan tadi tersingkap, ya kan, terlihat betisnya, sekarang ditutup. Nah, lalu Umar berkata, wahai Rasulullah, ketika Abu Bakar dan aku datang, engkau biasa saja atau membiarkan betismu terlihat, tapi ketika
Utsman masuk, engkau menutupi betismu. Ada apakah dengan engkau wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah bersabda, ala astahi min rajulin. Gimana aku nggak, kalau bahasa kita bukan apa, bagaimana aku tidak malu kepada satu laki-laki ini, maksudnya Utsman. Istahya minhul malaika, malaikat pun malu kepada Utsman radhiyallahu taala. Jadi malaikat itu malu, ya, saking malunya, saking pemalunya Utsman sampai malaikat malu kepada Utsman radhiyallahu taala. Jadi sangat pemalu Utsman itu. Bukan pemalu yang buruk ya, karena malu di sini memiliki dua artian. Kalau malu ketika melakukan kebaikan itu tidak baik. Contoh, malu kalau disuruh ustadz atau ustadzah suruh ngerjakan soal di depan, malu kalau disuruh jadi pembina upacara, pemimpin, bukan pembina, pemimpin upacara, malu kalau suruh bacain zikir pagi di depan teman-temannya, itu nggak bagus. Tapi pemalu di sini, pemalu ketika melakukan segala hal keburukan. Jadi Utsman itu sangat berhati-hati dan sangat pemalu ketika di hadapan kaum muslimin, apalagi di hadapan Rasulullah. Jadi sampai-sampai sifat malunya itu membuat para malaikat malu. Jadi Rasulullah pun malu kepada Utsman radhiyallahu taala. Yang kedua adalah dermawan. Dermawan itu maksudnya baik hati, suka berinfak. Ya, kalian pernah mendengar infaknya Utsman? Insya Allah akan kita ceritakan pada pertemuan depan ya. Insya Allah ini akan jadi cerita yang menarik dermawan ini. Yang ketiga terhormat, karena Utsman bin Affan adalah salah satu pedagang sukses. Keluarganya pun sama, ayah, bapak, kakeknya termasuk pedagang yang sukses dan kaya raya. Jadi termasuk keluarga yang terhormat. Oke, segitu saja karena udah 12 menit. Insya Allah kita akan lanjutkan untuk kepribadian yang kedua ini. Insya Allah akan Ustaz lanjutkan. Jangan lupa tulis nama dan kelas kalian di kolom komentar. Jangan sampai terlewat. Dan wassallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.